Kalau aku tuh mikir hidup itu kan pasti diuji ya. Setiap manusia tuh pasti ada ujiannya masing-masing gitu. Tolong, buat yang nanya kenapa infus setiap hari, ikhtiar aja biar sehat lagi. Ini semua kulit melepuh. Doain ya. Misteriusnya sakit kulit yang diderita Kartika Putri memicu dugaan Kartika Putri sedang diserang penyakit aneh. Di media sosial beredar foto dan video istri Habib Usman sedang berjuang melawan penyakit kulit yang dianggap misterius. Publik terkejut melihat penampilan terkini Kartika Putri. Kulit wajah, bibir, lidah hingga rongga mulut melepuh, hingga menimbulkan rasa sakit yang terlalu. Kartika Putri sendiri merasa kebingungan dengan penyakit yang menyerangnya. Berbagai upaya penyembuhan pun dilakukan Kartika Putri, dari mulai melakukan pengobatan di rumah dengan cara infus, hingga berobat ke Singapura. Masalah kesehatan bukan hal baru bagi Kartika Putri. Pada bulan September tahun 2022, sepulang dari pelesiran, Kartika Putri bersama Habib Usman ke luar negeri, kondisi kesehatan Kartika Putri menurun dan didiagnosa kekurangan zat besi. Kala itu, Kartika Putri juga sangat akrab dengan jarum infus. Bedanya pada momen sakit tahun 2022 silam itu, kulit wajah, bibir, lidah, dan rongga mulut Kartika Putri tidak sampai melepuh. Dia kecapean ya, karena memang kram. Tapi ternyata baru tahu kemarin pas check up, ternyata kramnya itu bukan karena kecapean. Kita pikir karena kecapean, tapi ternyata ferritin atau zat besinya emang rendah banget gitu. Makanya baru tahu kemarin pas check up, zat besinya benar-benar normalnya 15 sampai 150. Aku ferritinnya itu cuma 7. Makanya kayak alhamdulillah nih, bersyukur cepet tahu, pulang juga babynya masih sehat, masih semuanya bagus. Makanya ini sekarang kita lagi fokus buat nambah zat besi. Kemarin sempat semalam diinfus, besok bakalan ada infus lagi. Misteriusnya sakit kulit yang diderita Kartika Putri memicu dugaan Kartika Putri sedang diserang penyakit aneh yang dalam kosakata keagamaan disebut sebagai penyakit ain. Jenis penyakit yang bersumber dari iri dan dengki orang lain pada diri orang lain. Kartika Putri sendiri memiliki riwayat cukup panjang, terlibat dalam masalah pelik dengan pihak lain, dari mulai mafia tanah hingga pencemaran nama baik. Kalau aku tuh mikir hidup itu kan pasti diuji ya. Setiap manusia tuh pasti ada ujiannya masing-masing gitu. Gimana caranya kita menerima ujian itu? Mau dibikin stres, mau dibikin kesel atau apa? Alhamdulillahnya aku hidup selalu on track. Aku selalu hidup dalam tidak melanggar ajaran agama aku. Aku juga hidup tidak melanggar hukum gitu. Sementara itu, dari segi medis terutama kesehatan kulit, apa yang dialami Kartika Putri merupakan jenis penyakit kulit yang wajar, akan tetapi dengan penyebab utama yang beragam, termasuk salah satunya adalah masalah autoimun, yang juga diakui Kartika Putri telah cukup lama diidapnya. Udah pakai filter, pakai apa juga gak nolong. Buat yang nanya kenapa infus setiap hari, ikhtiar aja biar sehat lagi. Ini semua kulit melepuh. Doain ya. Udah infus tiap hari, colok cabut. Udah bersahabat dengan jarum. Bismillah, doain semua. Setelah resmi menggugat cerai sang suami, Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024 lalu, kasus perceraian Ria Ricis dengan Teuku Ryan kini menemui babak baru. Sidang perdana
perdana perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan pun akhirnya digelar pada Senin kemarin yang beragendakan mediasi. Ricis dan Ryan yang keluar dengan mata sembab. Sebelum melangsungkan sidang perdana, Teuku Ryan terlihat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya. Hingga tak lama setelah kedatangan Ryan, Ria Ricis pun juga tiba di pengadilan dan mereka pun menjalani sidang mediasi yang berlangsung sekitar 2 jam. Usai sidang mediasi selesai, ada hal yang tak biasa yang terlihat di mata Ria Ricis dan Teuku Ryan, di mana keduanya keluar ruangan dengan mata yang sembab. Melihat sidang mediasi yang dihadiri oleh Ria Ricis dan Teuku Ryan, tentu ini menjadi pemandangan yang cukup menarik. Mengingat semenjak isu pertentangan rumah tangga mereka mencuat, baik Ricis maupun Ryan jarang sekali menjalin kebersamaan dalam berbagai kesempatan atau kegiatan apapun. Ya, Ria Ricis pada akhirnya bertemu dengan Teuku Ryan 4 mata di ruang mediasi. Keduanya pun tampak berbicara dari hati ke hati tentang nasib rumah tangga mereka dengan seorang mediator. Sayangnya, setelah menjalani mediasi, YouTuber berusia 28 tahun itu segera pergi dan menolak berbicara dengan media, hingga Ricis pun tampaknya tidak ingin membahas hasil pertemuan mereka dengan suaminya. Tentu, hal itu memang sengaja dilakukan Ricis lantaran dirinya yang seolah ingin benar-benar berpisah dengan Ryan, hingga sebelum resmi bercerai pun, Ricis pun diketahui sudah tak serumah lagi dengan Ryan. Punya dari anak saya. Tapi hasil mediasi gimana? Gak ada kesulitan apapun itu. Ya pokoknya mau doanya aja agar ada kelancaran. Ya namanya juga mediasi ya. Kita mencari titik terang. Itu saja. Komedian Alfiansyah Komeng viral karena fotonya di Surat Suara Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Jawa Barat pada pemilu 2024. Dia mendapatkan suara terbesar dalam perhitungan KPU sementara. Pengamat menilai masyarakat masih mengedepankan sosok yang terkenal dalam memilih perwakilan daerah ataupun calon legislatif. Berdasarkan hasil perhitungan suara sementara di situs Komisi Pemilihan Umum KPU hingga pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, Sabtu 17 Februari, dengan data masuk mencapai 49,69%. Komeng meraup 1.380.427 suara. Angka tersebut jauh melebihi calon-calon lain pada surat suara DPD Jawa Barat. Pada hari pencoblosan, banyak pemilih di daerah pemilihan Dapil Jawa Barat terkejut saat melihat foto komedian ternama Alfiansyah Bustami Komeng di kotak suara. Dengan mata melotot dan mulut mangap, foto Komeng memang terkesan unik dari calon-calon lain. Komeng sendiri mengaku sengaja menggunakan foto nyeleneh tersebut. Apalagi tidak ada larangan penggunaan foto dengan gaya seperti itu. Komeng. Nomor 10. Komeng. Banyak penggemarnya Komeng ya. Komeng. Nomor 7, Agita. Agita. Ya kalau merunut dari awal ya saya cuman tadinya hanya membawa aspirasi teman-teman. Tapi kalau sudah begini mungkin akhirnya aspirasi masyarakat harus dibawa juga ya. Hari komedi ya diterima oleh legislatif, diterima. Tapi tetap katanya harus yang memberikan keputusan eksekutif. Gitu sih pada saat itu gitu. Kayak kok lama, bertahun-tahun. Hari musik ada, hari film ada, kok hari komedi sampai sekarang. Hari ibu juga ada ya Bang? Ada. Hari bapak malah karena protes akhirnya ada kan, ya kan? Saya
memang tidak bisa begitu mensejahterakan rakyat Jawa Barat, tapi paling nggak saya bisa membahagiakan. Karena dengan komedi itu adalah trigger untuk kebahagiaan. Mudah-mudahan lewat situ, insya Allah saya akan menghidupkan semua gedung kesenian yang ada di Jawa Barat. Biasanya kalau nggak salah ya tiap kabupaten kota tuh ada. Paling nggak tuh masyarakat seminggu sekali mendapatkan hiburan.